wabarakatuh. Nama saya Nuria Asti, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo, kelas 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran tentang materi ilmu pengetahuan alam anak sekolah dasar, khususnya kelas 4, untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan ilmu pengetahuan alam. Untuk selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita mengawali pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum kita masuk ke dalam sifat-sifat cahaya, kita akan belajar dulu tentang cahaya. Apakah pengertian cahaya? Ya, cahaya adalah salah satu bentuk energi yang dapat kita lihat menggunakan mata. Cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu cahaya alami dan cahaya buatan. Ya, bagus sekali. Pertanyaannya, untuk cahaya alami, contohnya seperti matahari, bulan, dan bintang. Untuk contoh sumber cahaya buatan, senter, lampu, lilin, dan sebagainya. Kemudian masuk ke dalam sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat merambat lurus. Untuk membuktikan bahwa sifat cahaya adalah dapat menembus benda bening, di sini saya sudah menyiapkan satu buah plastik atau sampul plastik dan sebuah senter. Bagaimana cara membuktikannya? Kita lihat percobaan berikut. Di sini sangat terlihat bahwa cahaya senter dapat menembus benda bening. Untuk percobaan berikutnya tentang sifat cahaya, bahwa cahaya dapat dibiaskan, kita menyiapkan percobaan yaitu satu buah gelas bening yang diisi air, airnya setengah ya, dan sebuah pensil. Untuk percobaannya, kita coba masukkan pensil ke dalam air. Maka di sini terlihat bahwa cahaya dapat dibiaskan, bahwa bentuk pensil terlihat patah. Pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat dipantulkan. Dengan adanya pemantulan cahaya, kita dapat mengamati benda-benda di sekitar kita. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu teratur dan tidak teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan pada benda yang sejajar atau rata, sehingga disebut teratur. Untuk pemantulan tidak teratur adalah pemantulan cahaya pada benda yang menyebar ke segala arah. Salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya adalah cermin. Cermin dibedakan menjadi tiga, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Ini merupakan contoh cermin datar, dan ini merupakan contoh dari cermin cekung. Untuk cermin cembung adalah cermin yang dapat kita lihat pada spion mobil atau spion motor. Kemudian sifat bayangan dari cermin datar yaitu maya tegak sama besar. Kemudian untuk cermin cembung, maya tegak diperkecil
Dan untuk cermin cekung adalah maya tegak diperbesar. Bisa dilihat pada papan tulis bahwa ini adalah bentuk dari sifat bayangan cermin datar, cembung, dan cekung. Maka bentuknya seperti ini. Apabila cermin datar, maka terlihat sama besar dan arahnya itu lurus. Untuk cermin cembung kita lihat seperti ini bahwa arahnya lebih ke belakang ya, melengkung ke belakang. Dan untuk cermin cekung lebih melengkung ke depan. Setelah kita mempelajari tentang cermin, yaitu tadi ada 3 datar, cembung, dan cekung, kita akan mempelajari tentang alat optik. Ada yang tahu alat optik itu apa? Ya, bagus sekali. Alat optik adalah alat yang menggunakan lensa dan cermin dengan menggunakan sifat cahaya dipantulkan dan dibiaskan sehingga dapat digunakan untuk melihat. Alat optik dibedakan menjadi 2, yaitu alami dan buatan. Ada yang tahu alat optik alami itu apa? Ya, bagus sekali. Alat optik alami adalah mata kita. Untuk alat optik buatan di sini contohnya adalah yang pertama loop, kemudian ada kamera, dan kemudian ada kaca mata. Loop merupakan kaca pembesar dan biasanya digunakan oleh tukang servis jam atau untuk melihat benda yang terlihat kecil dan biasanya menggunakan lensa atau cermin cembung. Kamera adalah alat yang digunakan untuk memotret. Kamera biasanya berlensa positif. Kamera mempunyai bagian yang bernama diafragma yang berfungsi seperti iris mata, yaitu untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Sedangkan kacamata adalah lensa tipis yang terdiri dari 2 lensa, yaitu cekung dan cembung, untuk mempertajam dan menormalkan penglihatan, sehingga ketika kita mengalami gangguan mata kita dapat melihat dengan jelas. Ini merupakan percobaan loop sederhana dengan menggunakan balon lampu yang sudah tidak terpakai, diisi dengan air, dan di atasnya diberi balon karet. Untuk percobaannya, mari kita lihat. Di sini ada sebuah tulisan dan akan terlihat jelas. Seperti itu, padahal aslinya seperti ini. Alat yang kita gunakan untuk membuat loop sederhana adalah balon karet, karet gelang, bolam lampu yang sudah tidak terpakai, kemudian air. Dari materi pembelajaran yang disampaikan hari ini dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat cahaya ada 4 macam, yaitu cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kemudian fokus ke dalam sifat pemantulan cahaya, yaitu pemantulan pada cermin. Cermin terdapat 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Sifat bayangan yang terdapat pada cermin datar adalah maya tegak sama besar, sedangkan cermin cembung maya tegak diperbesar, dan cermin cekung adalah maya tegak diperkecil. Untuk kemudian lanjut ke dalam alat optik.
Contoh alat optik adalah loop, kamera, dan kacamata. Alat optik adalah alat yang menggunakan sifat cahaya, yaitu dipantulkan dan dibiaskan sehingga dapat digunakan untuk melihat. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, boleh tulis di kolom komentar ya. Saya Nuria Asti, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.